Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Mari kita undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan indah rencana Tuhan dalam hidup ini.
rencana Tuhan indah bagi kita semua. Tuhan itu hanya mengasihi kita. Hari ini kita ada, itu semua karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Rencanamu, rancanganku adalah rancangan yang berikan damai sejahtera bagi kita semua. Sungguh kita sebagai umatnya, sungguh kita sebagai anak-anaknya, sungguh kita sebagai sahabat-sahabatnya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh Allah begitu ajaib. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walaupun tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, hidupku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku merasa Tuhan, hatiku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Tuhan tolong inginku melihat dan ku merasakan. Kau dapat merasakan ya Tuhan, indahmu, rencanamu dalam hidupan kami. Kita ikutan dari awal tadi. Hatiku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, inginku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih ya Tuhan. Begitu indah rencanamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Walau kami tidak mengerti, walau kami tidak memahami rencanamu yang begitu indah dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh berdiri, boleh berdikongkong di hadapan-Mu yang mulia Bapa. Dan kami boleh memandang rencanamu yang indah bagi kami semua ya Tuhan. Ajarkan kami hari demi hari ini ya Tuhan, untuk selalu bersyukur, berlutut di hadapan-Mu ya Bapa, untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan yang begitu ajaib bagi kami semua. Oh Tuhan, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang indah, Allah yang baik. Sungguh Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami akan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami akan memuji nama Tuhan. Diberkati kami semua ya Tuhan, yang hadir pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami punya roh yang bersukacita, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, satu perkara yang kami tahu bahwa rencana-Mu indah bagi kehidupan kami. Hari ini kami boleh datang karena Kamu, karena Tuhan memberikan rencana yang baik bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan tolong. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selalu duduk saudara dengan Tuhan. Ya, minta maaf, harusnya hari ini Ibu Ika yang akan memimpin puji-pujian. Terima kasih Pak. Dikarenakan ada halangan banyak kempes, katanya ganti ban, maka mau nggak mau
serepnya harus kuat juga. Oke, kita nyanyikan Kaulah Kuatku sambil bagi berdiri. Masuk ininya salah. Harus banyak latihan juga. Ya, mari silakan sahabat-sahabat kasih Tuhan, siapa yang ingin bersaksi silakan dari keluarga Pak Andarun ya bersaksi dulu. Saya tembak langsung, soalnya kalau mau ditembak tinggal bakal mati. Ayo keluarga Pak Andarun bersaksi karena biar udah 3 tahun umurnya. Nyanyi dia mau nyanyi. Ayo Pak Andaru silakan. Ibu Christine. Trio lah bisa. Trio pipet. Bukan ya. Riel, Pak Andaru, Pak Christine. Icu ya. Soalnya kalau nggak ditembak begini dia nggak mau maju. Kalau begini mau nggak mau maju deh. Nah dulu kata pakai sepatu katanya. Ayo pria hitung 5. 1, 2. Dia ulang tahun. Neng apa neng? Aduh, pelan dong neng. Mantap. Benar ya. Neng apa pelan, jangan lagi. Nyanyi apa ngomong dulu. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur khususnya buat keberadaan
Putri dari Tuhan Briel yang pada tanggal 25 kemarin berusia 3 tahun. Dan bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan sama Briel gitu. Karena Briel memang artinya apa, Dek? Tuhan adalah kekuatan. Amin. Kita mau nyanyi aja, Dek. Nyanyi apa, Dek? Tuhan adalah kekuatan. Lagu Gaby kemarin. Yesus kau mati di salib. Oke. Pujiwan Tuhan, masih kecil tapi luar biasa dengan Tuhan. Nah, punya talenta yang bagus itu ya, luar biasa, luar pakai, kecil suaranya bagus. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita nyanyikan lagi. Jangan lelah kerja di ladangnya Tuhan.
digantikan dengan sayap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan sayap.
yang berdaulat, Amin. yang bertanggung jawab atas hidup kami. Sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Ada bersama dengan kami. Terima kasih buat pernyataan. Saat ini kehadiran-Mu Tuhan kami syukuri. Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Lawat kami pribadi, lepas pribadi. Memberikan kelepasan, memberikan sukacita, damai sejahtera. Bahkan kesembuhan kami dapatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini biarlah firman Tuhan kami boleh renungkan. Berfirmanlah, kami mau buka telinga, buka hati kami. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini untuk menjadi saluran berkat untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Kami ucap syukur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa. Sore yang luar biasa ya, di minggu terakhir di bulan Februari ini kita boleh ibadah menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saya percaya kita semua mempunyai satu kerinduan untuk kita dijamah oleh Tuhan. Dan pujian tadi sungguh memberikan kekuatan, menginspirasi, memberkati kita, memberikan kesegaran. Ya. Katakan dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak akan goyah, karena Dia yang menyertai kita, bahkan mengangkat kita dengan tangan kanannya. Tapi masalahnya. Sekarang kita mempunyai suatu iman ya bahwa Tuhan yang kita sembah itu membuat kita itu menjadi kuat gitu loh. Itu amin ya dan amin. Dan Dia bisa mengangkat kita. Dan sesuai dengan pujian yang tadi kita naikkan, dengan sayap kita akan terbang tinggi. Mengatasi badai, mengatasi masalah hidup. Tapi saya nggak yakin dalam 1 tahun kita bisa tetap mempunyai iman seperti itu. Saya nggak yakin. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember kita bisa berkata, ku akan terbang. Mengatasi badai hidup ini. Kadang-kadang timbul rasa lemah kita. Kadang-kadang timbul rasa lelah kita. Dan seharusnya sebagai manusia itu memang wajar. Justru di dalam kelemahan, di dalam kelelahan kita itulah kita perlu Tuhan. Justru dalam kelemahan itulah kita bisa menanti-nantikan Dia sebagai sumber kekuatan kita itu. Dan menindaklanjuti tema kita dari bulan Januari sampai April tentang berakar. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan buat kita semua dengan tema berakar dalam masa sulit. Berakar dalam masa sulit. Bagaimana kita bisa berakar dalam masa sulit? Jadi coba kita akan buka firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Kita akan baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap sampai selesai di ayat yang ke-41. Judul perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara, inilah realita kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang walaupun kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita, kadang-kadang yang namanya badai taufan itu bisa menerjang kehidupan kita, menerjang rumah tangga kita, menghantam usaha kita. Itulah yang namanya kenyataan hidup. Dan di sini kalau kita perhatikan ayat demi ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, di situ dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Di sini murid-murid bisa memahami bahwa ada satu sosok, ada satu pribadi yang bisa mereka ikuti. Jadi Tuhan Yesus kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan di dalam ayat itu, Dia memberikan komando. Tuhan menjadi komandan, dikatakan marilah kita bertolak ke seberang. Dan murid-muridnya sebagai anak buahnya bisa dikatakan begitu nurut. Apa kata komandan, apa yang diucapkan oleh pemimpin, apa yang dikatakan oleh guru dituruti oleh murid. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Mereka mengikuti Yesus. Kata Yesus, mari kita bertolak. Mereka mengikuti, tinggalkan orang banyak. Tapi tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Badai taufan datang menerpa dan dikatakan di dalam ayat yang ke-38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus sedang tertidur. Di ayat-ayat awalnya dikatakan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Tapi sang komandan pada waktu itu karena cabean mungkin. Kita tahu pada waktu itu Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Yang namanya manusia itu suatu saat mengalami kelemahan. Dan saya percaya pada saat itu kenapa Tuhan itu tertidur? Mungkin dia sudah lelah. Lelah, habis mengajar, habis menyampaikan firman Tuhan, memberikan pengertian-pengertian kepada murid-muridnya tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup mereka. Dan pada waktu itulah, pada saat Tuhan katakan mari kita bertolak ke seberang, Tuhan ada di dalam buritan. Dan pada waktu Tuhan ada di dalam buritan dikatakan dia tertidur. Saya renungkan kita semua sering mengeluarkan istilah Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Gusti boten sare, kata orang Ukraina sana. Gusti boten sare, kata orang Ukraina. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidur. Saya percaya, saya juga yakin itu. Tapi kadang-kadang di dalam suatu kondisi kita merasa Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan kita.
Padahal dia adalah Allah Immanuel, ya kan? Dia Allah yang bersama dengan kita. Tapi pada saat satu kondisi kita mengalami suatu kesulitan, masa krisis, kita merasa Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Yang seperti Tuhan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib, ya, dia katakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kadang-kadang kita juga merasa diri, loh. Ya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu nggak ada bersama dengan kita. Dan di sini murid-muridnya begitu panik. Yesus, sang komandan, sang pemimpin, guru yang mengajak mereka bertolak ke seberang tertidur. Ya. Jadi yang namanya orang tertidur itu bisa dikatakan dia itu sedang mengalami masa-masa secara pribadi dia menikmati, ya, keberadaannya, menikmati hidupnya. Jadi kadang-kadang orang yang lagi tertidur itu kan nggak sadar ya apa yang terjadi di dalam dirinya. Wah, udah waktunya ngeteh kayaknya. Udah waktunya ngeteh. Saya jadi GR. Sendiri mau ditaruh di sini, ditaruh di sini. Aku aja. Jadi saudaraku, ya, orang yang ada dalam kondisi tidur, dia itu kadang-kadang tidak menyadari apa yang terjadi. Makasih lagi, berkati minggu depan nggak ada lagi yang sudah tidak ada lagi di Pulau Gebang. Jadi orang yang tertidur itu nggak sadar apa yang terjadi atas dirinya, ya toh? Mau dia itu ngiler, mau dia itu buang angin, ngorok, ya. Tapi ya begitulah memang kondisi orang yang lagi tertidur. Tapi pada waktu murid-muridnya pada waktu murid-muridnya berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, pada waktu murid-muridnya ngomong begitu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ya. Nah saudara, saat ini firman Tuhan, tema kita adalah berakar dalam masa sulit. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita itu datang yang namanya topan, datang yang namanya badai, ya. Tapi sebagai orang yang percaya, saya yakin pada saat kita bersyukur sama Tuhan, sebenarnya Tuhan itu nggak peduli sama saya. Sebenarnya Tuhan itu tidak mau menolong saya. Dia pasti akan turun tangan. Dia pasti akan mengerjakan sesuatu buat kehidupan kita. Amin. Ya. Di dalam masa-masa kesulitan, ya. Kenapa? Mengapa terkadang kita itu merasa bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita? Mengapa terkadang kita merasa Tuhan itu sepertinya tertidur di dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan yang kita percaya sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, sebagai komandan, sebagai guru, bahkan sebagai raja, kadang-kadang dia tertidur di dalam kehidupan kita? Jawabannya mungkin sederhana. Terkadang tidak ada firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada kondisi-kondisi tertentu terkadang kita merasa Tuhan itu begitu jauh dengan kehidupan kita. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 8 ayat yang 13. Lukas pasal 8 ayat yang 13, demikian firman Tuhan. Ini perumpamaan tentang penabur, ya. Jadi pada waktu itu penabur menaburkan benih, salah satunya ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ya, firman Tuhannya berkata, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebenar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi kenapa kita merasa terkadang Tuhan itu tidak ada pada saat kita ada dalam kesulitan?
Karena terkadang kita membiarkan firman yang sudah kita baca, membiarkan firman yang sudah kita dengar itu berlalu begitu saja. Firman itu tidak berakar, benih itu tidak berakar dan tumbuhnya di atas batu-batu. Pada saat datang kesulitan, pada saat datang pencobaan, ya, pada saat itulah terkadang orang menjadi murtad, menyangkal Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan, percuma saya ikut Tuhan, ya, saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Pada saat saya mengalami kesulitan, kayak Tuhan itu nggak mau tolong saya. Saudara, ya, kita bersyukur saat ini kita ada di tempat ini karena berkat Tuhan. Amin. Saat ini kita ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Dan janganlah kita menjadikan, ya, hati kita itu seperti tanah yang berbatu-batu. Mendengar firman Tuhan gembira, tapi setelah itu, ya, mereka tidak berakar. Tidak berakar. Jadi tidak berakar, ya. Jadi yang namanya akar itu akan membuat kita menjadi kuat. Ibarat pohon, akar itulah yang menjadi fondasinya, ya. Saudara tahu kan bangunan-bangunan tinggi, perkantoran, rumah susun, apartemen, kenapa bisa berdiri dengan kokoh? Itu ada fondasi. Dan untuk pohon yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar sumber kekuatannya itu adalah akar. Justru pada saat pohon itu mulai tumbuh, ya, hari lepas hari tambah tinggi, itu menjadi beban buat akar itu. Jadi semakin tinggi pohon itu, daunnya ditiup angin, rantingnya ditiup angin, dahannya ditiup angin, batangnya ditiup angin, yang menjadi penyangga apa? Penopangnya apa? Akar. Amin. Akar. Jadi kalau tanpa akar, yang namanya pohon itu gampang rubuh, ya, gampang goyah. Jadi semakin besar akarnya tentu pohon itu semakin kuat. Kalau pohon toge itu cepat dia tumbuhnya, tapi dia akarnya nggak kuat, ya. Dicabut sekali itu langsung tercabut. Tapi kalau pohon yang kuat, dia akarnya akan menjadi dasar kekuatan pohon itu, sehingga walaupun ada badai, angin, ya, bertiup ke kiri, bertiup ke kanan, pohon itu tetap kokoh. Amin. Jadi kenapa terkadang kita merasa dalam hidup yang sulit ini Tuhan tidak ada bersama dengan kita? Karena firman Tuhan yang kita dengar itu tidak menjadi rema, berlalu saja. Ya, di gereja, ya, firman Tuhan disampaikan, gitu pulang lupa. Tidak ada yang diingat lagi. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu akan menjadikan kehidupannya itu menjadi kokoh. Dia berakar gitu. Jadi mengapa pada saat menghadapi masa sulit kita sulit untuk berakar? Nah ini masalahnya di sini. Mengapa pada saat menghadapi masa sulit kita sulit untuk berakar, bahkan justru menyalahkan Tuhan? Ya, sebab dikatakan apa? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kenapa kita sulit untuk berakar? Karena hati kita terkadang seperti batu keras. Ya. Saudara tahu batu itu, dia itu suatu benda yang keras. Keras. Jadi hati yang keras itu sulit untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan disampaikan, dia pikir itu bukan buat saya. Apalagi firman Tuhan yang berupa teguran, ya loh. Sabar. Pak Pendeta bilang sabar. Dalam segala susahmu sabar. Dalam segala susahmu sabar, ya. Mengasihi, harus mengampuni. Itu firman Tuhan yang disampaikan. Dia, tapi kalau hati yang berbatu, seperti batu keras, dia akan merasa firman itu bukan buat saya, buat Pak Toto, buat Rikel, buat orang lain, bukan buat saya. Kalau teguran bukan buat saya, kalau berkat oke buat saya. Kalau berkat buat saya, kalau teguran buat orang lain. Jadi hatinya itu seperti batu keras. Dia merasa dirinya udah paling benar, orang lain yang salah.
Kalau ada apa-apa, ada masalah yang disalahkan orang lain. Ada masalah dalam rumah tangga yang disalahkan pasangannya. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Akhirnya main salah-salahan. Tidak ada jalan keluar. Semua merasa benar. Ya. Jadi pada saat kita merasa semua kita ini adalah orang yang paling benar, itu tandanya hati kita itu adalah hati yang keras. Dan hati yang keras itu tidak akan bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan hanya bisa ditaburkan di hati yang lembut. Jadi Bapak Ibu, ini runtutannya gini ya. Kenapa dalam kondisi kesulitan kita merasa Tuhan itu tidur atau tidak ada bersama dengan kita ya. Karena ya, tidak ada firman Tuhan yang menjadi rema di dalam hidup kita. Kenapa firman Tuhan itu tidak menjadi rema? Karena hati kita itu seperti batu keras. Jadi hati yang seperti batu, hati yang keras, hati-hati. Makanya ada lagu yang mengatakan apa? Bapak lembutkanlah hatiku. Bapak lembutkanlah hatiku. Kalau mau hatinya dilembutkan oleh Tuhan, itu tandanya saudara pada saat firman Tuhan itu disampaikan, ditaburkan, dia akan berakar. Pada saat berakar, dia akan membuat jiwa kita, iman kita itu menjadi kokoh, kuat. Amin. Jadi tinggal pilih mau punya hati yang keras seperti batu atau hati yang lembut. Kalau hati saudara pilih hati yang keras seperti batu, itu tandanya ya siap-siap aja firman Tuhan yang kita dengar, kita baca itu akan berlalu dengan sia-sia. Dan pada saatnya, pada saat pencobaan datang dalam kehidupan kita, kita bisa menyalahkan Tuhan. Kita bisa murtad. Kita bisa katakan goodbye Yesus. Selamat tinggal Tuhan. Ya, emang Tuhan rugi kalau kita bilang selamat tinggal. Kita yang rugi. Ya, kalau kita bilang goodbye sama Tuhan, emangnya Tuhan rugi? Enggak. Yang rugi adalah kita. Kerugian terbesar adalah pada saat kita meninggalkan Tuhan. Itu kerugian yang paling besar. Nah, masalah yang terbesar itulah yang akan membuat kita itu hidup terpisah dengan Tuhan. Ya. Jadi kenapa pada saat menghadapi masa sulit kita sulit itu berakar? Yang pertama tadi dikatakan hati kita seperti batu. Kemudian yang kedua di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang 33. Yohanes pasal 16 ayat yang 33. Semuanya itu kukatakan, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kuatkanlah hatimu. Tuhan bilang kuatkanlah hatimu. Jadi hati yang kalau Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, itu beda dengan hati yang keras ya. Jangan kita merasa Tuhan bilang kuatkanlah hatimu. Jadi kalau Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, itu beda dengan hati yang berbatu, hati yang seperti batu. Jadi kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Itu artinya apa? Yang kedua, pada saat kita menghadapi masa sulit, kenapa kita sulit untuk berakar? Karena kita tidak sabar menghadapi proses. Kita tidak sabar menghadapi proses. Kita maunya prosesnya langsung selesai masalah. Nggak bisa. Waktunya Tuhan, itu kan Aji sudah sampaikan dulu yang lalu. Waktu yang terindah. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Jadi pada saat kita menghadapi proses, jangan kita maunya, ya kita segera selesai masalah itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada waktunya Tuhan. Bisa cepat, ya. Bukan berarti selalu lama, bisa juga cepat. Tapi terkadang kita harus sabar, harus lama menghadapi proses itu.
Ini ada satu kisah ya, bagaimana seorang yang begitu sabar menghadapi proses di dalam masalah kehidupannya. Ceritanya begini, ini kejadiannya sebelum saya lahir. Pak Gembala juga belum lahir, Pak Toto juga belum lahir, Pak Haji belum lahir. Kejadiannya tahun 1965 ini di Perancis. Kejadiannya tahun 1965 di Perancis ya. Ini ada satu perjanjian jual beli yang cukup unik. Itu perjanjian ini menyangkut dua pribadi, antara seorang nenek tua, Nyonya Kelman, ya, Nyonya Kelman. Itu usianya sudah 90 tahun. Dan yang membuat perjanjian dengan Nyonya Kelman ini seorang pengacara, bukan Pak Sitinjak tapi ya. Seorang pengacara yang berusia 47 tahun. Ya. Jadi perjanjian itu begini. Si pengacara itu dengan Nyonya Kelman itu buat satu perjanjian jual beli apartemen. Si pengacara yang usianya 47 tahun itu diwajibkan dalam 1 bulan membayar $500. $500 kalau sekarang di kurs rupiah itu kira-kira 7 juta. Jadi pengacara itu di dalam perjanjian itu diharuskan membayar kepada Nyonya Kelman 1 bulan 7 juta atau $500. Itu kewajiban si pengacara. Apa hak yang bisa didapatkan oleh pengacara itu? Haknya adalah apabila si Nyonya Kelman ini meninggal, apartemen itu jadi milik si pengacara. Pikirnya si pengacara udah 90 tahun. Udah 90 tahun 7 juta. Dan paling juga 2 tahun dia bisa tahan. Paling dia bisa tahan 2 tahun, umur 92 udah dinaik ya. Doanya gitu kira si pengacara itu. Jangan-jangan nggak sampai 2 tahun, 3 bulan ya sudah berangkat ya pulang ya kan, pikirnya pengacara gitu. Nah si pengacara ini ya sebagai orang yang berpendidikan dan ngerti hukum, dia menjalankan kewajibannya dengan baik. Ini adalah satu proses. Sebulan, 2 bulan dia bayar $500 ya. 3 bulan bayar lagi $500, 6 bulan bayar lagi $500 ya. Sampai setahun masih seger si Nyonya Kelman. Setahun berbayar Nyonya Kelman masih seger. Kemudian masuk ke bulan ke-13 ya, ya dibayar lagi. Bulan ke-13, bulan ke-14, ke-15, 16, sampai bulan ke-24 masih sehat. Kata si pengacara, ini luar biasa sih. Luar biasa ya. Akhirnya gitu terus. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus kagak meninggal si pengacara. Akhirnya lama-lama si pengacaranya capek juga kali. Sampai umur berapa dia? Sampai 30 tahun. 30 tahun. Si pengacara itu umurnya udah 77, si Nyonya Kelman umurnya 120. Masih belum mati juga. Akhirnya kecapean kalau si pengacaranya bayar $500. Akhirnya dia duluan mati. Jadi si pengacara itu bayar ya, kalau dihitung-hitung itu berapa itu ya, setahun 8,4 itu 84 juta ya kali 30 nggak tahu itu berapa miliar ya belakang. Dia ngeluarin duit buat apartemen yang kagak pernah dia bisa tempatin. Ini adalah proses yang dilakukan oleh manusia, cukup sabar ya, tapi ini bukan proses yang berdasarkan kehendak Tuhan ya, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi si Nyonya Kelman ini sampai umur 120 masih hidup. Akhirnya
Ya, setelah si pengacara itu umur 77 tahun dia meninggal, 2 tahun kemudian baru dia akan meninggal. mungkin di alam sana dia bilang, lu kalah lu sama gua. Ya, gua bisa umur 120, lu 77 udah dead. Apartemen nggak jadi. Jadi dia keluarin duit miliaran buat banyak apartemen yang kagak pernah bisa dia tempatin. Ya. Itu kesabaran seorang manusia. Kesabaran seorang manusia. Apalagi kita, ya, untuk mengklaim janji Tuhan kita perlu sabar juga. Untuk kita klaim janji Tuhan kita harus sabar, nggak bisa menurut kehendak kita. Ada aturan-aturan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan buat kita, dan itu nggak bisa kita ubah dengan kemauan kita. Karena Tuhan itu berdaulat, ya toh? Dia punya kedaulatan, dan kapan dia mau menepati janjinya kepada kita itu terserah dia. Kita nggak bisa tuntut dia. Sama seperti si pengacara, nggak bisa dia tuntut Nyonya Kelmen karena itu udah sesuai dengan perjanjian. Dia nggak bisa bilang, aduh tante, udah 10 tahun, udah 10 tahun, ya kasih Kak saya apartemen itu, nggak bisa, karena itu sudah sesuai dengan perjanjian. Itu begitu juga dengan kita, antara kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa klaim janji Tuhan sekehendak hati kita. Kita nggak bisa bilang, Tuhan pokoknya besok saya minta jodoh, nggak bisa. Itu ada waktunya Tuhan. Kita nggak bisa bilang, Tuhan besok saya harus punya mobil. Siapa lu, kata Tuhan. Ya, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan besok saya minta rumah, saya harus punya rumah. Harus punya rumah. Kata Tuhan, ya lu kerja dulu kalau mau punya rumah. Jadi ada waktunya Tuhan. Tapi kalau kita bersandar, percaya sama Tuhan, walaupun kita merasa kadang-kala Tuhan itu tertidur dalam bahtera kehidupan kita, percayalah, pada saat kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saya hampir binasa, ini saya hampir karam, ya, bahtera kehidupan kita, Dia akan tolong kita. Amin. Dia akan tolong kita. Yes. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan biarlah kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yes, amen. Biarkan Dia ada dalam hidup kita, dalam suka dan duka kita, Dia ada, dan Dia akan nyatakan kekuasaannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita semua percaya. Yes, amin. Yes. Berakar dalam masa sulit. Berakar dalam masa sulit. Jadi mungkin saat ini kehidupan kita ada dalam kondisi yang sulit, tapi percayalah Tuhan itu ada bersama dengan kita. Yes, amin. Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Haleluya. Ya, Pak Toto pernah cerita beberapa waktu yang lalu, dia telepon saya, Pak, teman-teman masih ada. Dia cerita, kalau nggak salah baru dapat duit 100.000 ya. Baru dapat duit 100.000 jam berapa itu? Jam 1 atau jam 2 ya. Ya, namanya orang dagang. Kalau saya mau cerita, mungkin Ibu Sofi tahu ya, Mama Pelik nih, tukang kue. Saya titip kue di situ. Ya, dari pagi sampai jam 10 saya ambil, baru dapat duit 3.000, Pak. Baru laku onde 1. Baru laku onde 1. Hasilnya rugi nih. Tapi ya mau dikata lagi, yang namanya orang dagang begitu. Kita nggak bisa nuntut Tuhan pokoknya hari ini harus rame. Ya kita berdoa sih boleh, kita minta sama Tuhan sih boleh. Tapi dikabulkan atau tidaknya itu kan kedaulatan Tuhan, ya kan? Amin. Kedaulatan Tuhan, kita nggak bisa. Tuhan pokoknya onde harus ini, hari ini harus habis semua. Ya, kalau Tuhan bilang 1 aja cukup. Sedih. 1 aja cukup. Ya, mau diapain lagi? Ya, walaupun agak-agak berat dibawa pulang gitu. Bilang dong, jangan bercanda dong Tuhan.
Kalau tentengannya berat, kantongnya berat masih penting lah. Ini tentengan berat, kantongnya enteng lagi. Tapi itulah yang namanya orang hidup. Apalagi kita sebagai pedagang, ada masa-masanya kita harus menghadapi kondisi seperti itu. Ada masa-masanya kita harus sabar menantikan janji Tuhan. Yang penting berakar dalam masa-masa sulit itu. Ya, tetap kuat, kokoh. Apapun juga yang terjadi kita percaya. Sampai nanti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam. Dia akan mengangkat kita. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan, dan biarlah boleh tertanam dalam hati kami. Kami mau belajar menjadikan hati kami sebagai hati yang lembut, menjadi seperti tanah yang subur. Apabila firman itu disampaikan, ditaburkan, boleh menjadi bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dalam kehidupan ini. Untuk kami tetap berpegang pada Tuhan, berakar dalam masa-masa sulit. Biarlah kami boleh, ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan benar firman Tuhan ini. Terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa. Dan satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan kami tenggelam di dalam kehidupan ini. Tuhan akan menolong kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya.